cowok cewek, dia mau ngelambain tangan di bawah mobil saya, Mas. Ngelambain tangan di mobil depan gitu kan, kayak orang minta perhatian. Mungkin dia juga mau nyetopin saya kali. Dia nunduk, dia ngasih tahu, "Pak, bisa nganter saya nggak?" Gitu, berdua, dia bilang gitu. Si cewek ini pakai bajunya putih panjang, di ujungnya sini tuh ada rendanya. Tapi lama-kelamaan kayak dia tuh kayak nyeringis, tau gak? Kayak mau ketawa suaranya. Iya, gitu kayak gitu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman bisnisnya ketika dia menjadi driver online dan sempat nganter sosok makhluk halus ke suatu tempat yang ada di sekitaran TPU Tanah Kusir. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Mas Tanu. Mas Tanu, apa kabar Mas? Ya, baik. Ini Mas Tanu sempet nganterin sosok sepasang cewek cowok Iya, ke daerah TPU Tanah Kusir. sekitaran perumahan situ. Sekitaran situ ya? Iya. Ini kejadian tahun berapa Mas? Sekitaran 2017. 2017-an? 2017 itu belum lama saya daftar jadi driver online. Ya sekitar baru 3 bulanan lah. Jadi kejadian ini baru-baru Mas Tanu itu jadi driver online. Iya. Ini pasti lagi semangat-semangatan narik nih. Iya. Ini kejadian jam berapa Mas waktu itu? Sekitaran jam 1-an kurang. Jam 1-an Jam kurang? 1 kurang malam. Ini narik dari pagi sampai jam segitu? Itu karena saya kelamalan di sana. Karena posisinya pasti kan jam 12 atau jam 11 saya udah pulang. Iya. Nah itu di situ mungkin dari kemalaman gitu. Oh, tadi kita sempat ngobrol, jadi Mas Tanu itu sebenarnya udah mau pulang, lagi siap-siap. Iya. Mau pulang lagi beres-beresin duit segala Udah macam, beres-beres. karena banyak yang cash kan zaman dulu kan. Iya. Dan tiba-tiba ada sosok yang kayak ngeberhentiin Mas Tanu. Dan lebih lengkapnya nanti diceritain di ceritanya sama Mas Tanu. Oke. Nah, sebelum Mas Tanu ceritain tentang pengalaman mistisnya, gue mau infoin dulu nih ke kalian. Buat kalian para cowok, wajib banget untuk tetap merawat kulit kalian. Dan gue rekomendasiin ke kalian produk dari Scarlett ini nih. Karena gue udah nyobain dan hasilnya lumayan cocok sama kulit gue. Dan gue kedepannya bakal coba lebih rutin pakai produk dari Scarlett. Yaudah, sebelum kalian dengar cerita dari Mas Tanu, kalian tonton dulu yang satu ini. Awal ceritanya tuh pas saya masuk atau daftar dari driver online ya. Itu 2017. Di situ saya baru sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan 3 join bulanan ke... join di aplikasi ya kan. Waktu itu orderan terakhir itu sekitaran jam 12:30 lah di sekitaran Tanah Kusir. Posisi sayanya ada di sekitaran, kalau nggak salah itu ada pool taksi yang udah lama, mungkin ada waktu itu masih beroperasi, tapi sekitaran situ ada pool taksi. Nah di situ saya istirahat udah malam sekitaran jam 12 lewatan lah, 12:30 lah, mau 12:30. Saya kan waktu dulu itu ada cash ya, jadi ada yang cash, ada yang non tunai gitu kan, pembayaran kan. Nah itu saya lagi rapihin uang tuh, jadi rapihin pendapatan saya hari itu juga. Hari itu berapa, saya hitungin, lagi asik-asik ngitung. Sambil nelfon orang rumah juga, ngabarin lagi di sini. Terus nggak lama, lagi asik-asik ngitung uang, lagi dengerin radio juga. Di depan mobil kiri saya, itu ada sepasang orang, istri. enggak sih, ya mungkin dibilang sama istri, tapi kayaknya pasangan soalnya agak muda gitu. Orang itu masih anak muda lah. Tapi ada cewek cowok lagi. Cewek cowok lah ya kan. Mungkin saya mikirnya jadi karena dedikasi mungkin baru pertama kali di driver online, masih polos-polosnya, nggak mikir yang macam-macam atau kayak kejahatan segala macam. Saya sih nggak berpikir di situ. Ibaratnya kalau mereka butuh, saya anterin, ayo monggo. Jadi ya ikhlas aja lah, namanya di jalan kan. Nah baik lagi pas dilihat ada suami istri, pasangan lah hitungannya itu, dia cowok cewek, dia mau ngelambain tangan di bawah mobil saya, Mas. Ngelambain tangan di mobil
depan gitu kan, kayak orang minta perhatian, mungkin dia juga mau nyetopin saya kali. Nah, posisinya itu sebelah kiri agak jauh, sekitaran 5 meteran lah, karena dia juga kesorot lampu saya juga. Kesorot lampu, jelas juga dia berdua gitu kan. Dan posisinya juga kalau agak kesana dikit tuh agak gelap. Jadi jalan itu jalan utama, jalan besar, di situ ada pool taksi. Terus juga dia mungkin sudah masuk sekitaran pemakaman nih. Deketin lah, saya majuin mobil, saya samperin di sebelah kiri, saya buka kaca, saya tanya, ada apa mbak? Ada apa mas? Gitu. Butuh bantuan apa gimana? Saya bilang gitu. Di situ saya ngelihatnya kayak manusia biasa sih. Jadi sosoknya tuh kayak ya udah kayak kita pasangan lah. Normal selayaknya manusia Normal biasa selayaknya gitu. manusia. Mungkin mereka kemalaman apa gimana, nggak ada angkot juga mungkin. Karena juga 1:30 malam, mungkin angkutan umum juga nggak ada ya kan. Nah udah gitu, nggak lama dia agak nunduk si cewek karena kan posisinya juga lumayan tinggi mas. Iya, iya. Lumayan tinggi kok karena dia lebih tinggi dari manusia biasa. Tapi kalau saya lihat sekilas dari jauh emang kayak seukuran lah, inilah setinggi sama. Dia nunduk, dia ngasih tahu, Pak bisa nganter saya nggak? Gitu berdua, dia bilang gitu. Saya kemalaman, kita nggak bisa mesen, dia bilang gitu. Soalnya HP saya mati, terus juga kondisi udah malam, dia bilang. Nah, selama dibicara tuh ada yang buat saya tuh janggal bang. Apa tuh? Kalau manusia kan kita ngomong itu mulut bergerak ada suaranya. Iya, iya. Nah kalau itu enggak, jadi mulut gerak dulu, baru suaranya tuh agak delay sekian detik lah. Mungkin kalau kita kan langsung ada suaranya ya. Iya, iya. Kalau itu enggak, Kayak delay gitu Delay, ya, antara gerakan mulut dan suaranya. gerakan mulut, suara gitulah, suaranya itu mulut duluan. Itu yang saya pikir kok kayak gini nih, kayak capek nih gue. Atau kurang fokus sama mereka karena kan udah malam juga gitu. Mungkin enggak ngantuk juga sih, karena posisinya emang mau pulang tuh ke arah Bekasi kan. Saya tanya, iya nganter kemana? Dia bilang gitu. Setelah dia ngomong, nganter ke dalam sih mas. Ini saya kasih alamatnya. Dari titik sini ke titik alamatnya jauh nggak sih kira-kira? Nah, saya cek. Bentar ya mbak, saya cek dulu. Dia ngasih kertas ke saya. Agak lecak sih. Mungkin kayak kertas lama gitu lah. Pokoknya saya juga kok tulisannya kayak gini. Saya juga mikir, kertasnya udah lama nih. Apa iya dia cuman bawa alamat itu aja ya kan? Saya cek, oh deket kok mbak. Nih di dalam ya? Iya mas, gitu. Dia bilang gitu. Bisa nggak? Dia bilang gitu. Jadi bisa gitu. Saya nggak ini nih, nggak tarafin harganya waktu itu. Karena kan memang udah malam, misalnya saya ya udahlah, gua nganterin pulang aja. Dia bayar nggak bayar, terserah gitu kan. Karena mungkin juga deket juga. Sekitar 3 kiloan lah dari situ ke dalam tuh nggak jauh. Deket banget ya berarti ya, Kayak 3 kilo mungkin doang. dari keluar kompleks ini kali ya. Iya, iya, iya. Jadi kita masuk ke dalam komplek, bosannya ya jalannya pun yang saya tahu juga, oh ini masuk komplek nih gitu. Nah udah gitu, biar saya gambarin dulu deh nih sosok dua ini nih. Si cewek ini pakai bajunya putih panjang, di ujungnya sini tuh ada rendanya. Renda mungkin manis aja kali ya. Iya, Itu iya, putih, tapi putihnya tuh kayak udah lama, kayak baju yang udah lama, tau nggak? Iya, iya. Kucel gitulah. Nggak kucel tapi nggak putih banget deh. Putih yang udah agak-agak coklat karena udah kelamaan dipakai mungkin. Iya kayak bener gitu. kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu long dress kayak gitu panjang. Nah si cowoknya nih kayak gini sama baju kayak saya warnanya coklat. Tapi posisi cowoknya yang lebih saya mungkin bikin saya juga notice sih. Jadi dia posisinya begini terus nih. Begini terus. Dia yang banyak bicara ke masnya Yang kan banyak cewek. bicara cewek. Si cowoknya gini aja. Mematung gitu. Ngeliatinnya itu juga kalau ngeliat arah tuh yang anehnya gini. Dia nggak nengok kayak gini kayak kita gitu. Kayak kita nengok ya arah gitu. Dia nggak tuh matanya aja ngeliatin ke saya. Ngeliatin lagi sekitar. Ngeliatin saya lagi kayak gitu. Dia orang kenapa ya? Itu masih nggak pikiran itu ketemu setan. Nggak ada sama sekali. Udahlah, saya balikin kertasnya. Ini mbak deket kok. Oke, yaudah. Saya siap-siap dulu deh. Nah, ini yang mulai keanehan lagi. Dia bilang, oh iya. Nah, itu gak lama kan saya gak fokus lagi ke pandangan mereka nih. Fokus ke uang saya sama safety belt sama nyalain mobil lagi. Tadi kan saya matiin. Nyalain lampu. Pokoknya agak sibuk lah. Masukin uang, terus nyalain safety belt segala macem. Saya lihat udah gak ada. Taunya di dalam. Nggak berasa tuh. Nggak berasa. Karena gini, mobil saya kan kecil ya. Hatchback kayak gitulah. Kecil. Mungkin cuma buat 4 orang. Itu kalau kena angin itu kan bawa samping, mungkin di kendaraan samping kan goyang ya. Berasa lah ya. Nah itu berasa, tapi nggak ada yang lewat. Mobil, motor gitu kan kayak kena anginnya lah.
itu berasa goyang, nggak ada buka pintu sama sekali. Nggak kedengeran suara pintunya. Mungkin ya pikir saya karena mungkin baru ya. Karena saya mobil itu belum lama juga, baru 6 bulanan. Kok udah di dalam aja, saya pikir. Oh udah dalam nih, ya udah berangkat aja lah. Mungkin udah di dalam, mereka juga saya nggak fokus di situnya. Di saat perjalanan itu baru sekitaran mungkin 50 meter, 100 meter tuh, di semuanya tuh hening aja. Dan posisinya pun buat saya cukup apa ya, cukup aneh juga. Jadi posisi ceweknya, saya gambarin lagi, posisi cewek di dalam itu, ceweknya itu di belakang saya. Iya. Di Pas sebelah di belakang. kanan berarti ya? Pas di sebelah kanan, si cowoknya kan sebelah kiri nih. Otomatis kalau saya nengok ke kiri tuh kelihatan. Posisi sama, kayak gitu juga, begini lagi. Dan dia kayak agak semi selonjoran lah gitu. Dan pandangannya pun kosong juga, mungkin karena saya keseringan ketemu orang yang begitu atau mungkin lagi banyak pikiran atau masalah. Posisinya gitu tuh. Dia ngadep ke atas, lihat ke bawah lagi, lihat ke atas gitu. Tetap tangannya nggak berubah, posisinya juga nggak berubah, dia tetap matung gitu. Dia nggak bergerak sama sekali walaupun posisinya kita udah di jalan. Kan itu ada kaca spion tengah ya. Spion tengah itu kan kelihatannya, kalau ke belakang kelihatan. Si cowok masih kelihatan. Kalau si cewek nggak ada. Atau mungkin batas pandangan si kaca spion aja ya. Saya mikir di situ. Oh nggak kelihatan. Dan juga saya kan biar agak sopan juga kan nggak terlalu megang-megang ganti-ganti posisi si kaca spion. Nah, tapi kalau saya belok belakang sini nih, ada. Saya nengokin ke kanan gini, ada dia. Posisinya, seingat saya lagi gini, terus ngeliatin kaca, tapi tetap ngacanya kaca ke depan, ke arah agak sudut. Oh, lagi bengong juga. Nah ya udah, jalan 100 meter. Hal pertama saya cium itu bau kentang goreng. Bau kentang goreng. Awalnya sih saya nggak tahu tuh mereka bawa bungkusan apa enggak. Tapi seingat saya si cewek tuh bawa tentengan hitam, tangan yang sebelah kiri tuh ngepelin bahan benda sesuatu, saya nggak tahu. Itu udah bau kentang goreng tuh. Kayak yang di mall lah ya. Iya, baunya di kayak fast food gitu lah ya. Fast food. Saya juga udah hafal tuh, baunya kayak gini. Oh mungkin lagi makan kali. Atau mungkin dia lagi buka makanan. Tapi emang senyengatnya satu mobil tuh. Lama-kelamaan 5 menit sampai setelahnya tuh kentang itu baunya udah hilang tuh. Mulai ganti kayak kain kebakar, ngerti nggak mas? Oh iya. Kain kebakar itu kayak orang tuh nyetrika nih. Iya. Gosong gitu Gosong lah. Iya, jadi kain gosong gitu. Saya pikir, aduh, ini ada sesuatu di mobil nih. Mikirnya tuh bukan mereka. Mikirnya ada kayak, yang kebakar gitu. Iya, takutnya ada konsleting atau apa kan. Waduh, mikirnya tuh sambil nyetir saya sambil ngeliatin tuh, nyari apa yang kebakar nih. Nyari nih yang mana nih. Apa yang ada keluar asap, saya nyari gitu. Tapi fokus juga di jalan kan. Posisinya udah masuk ke dalam arah makam tuh. Jadi kan jalannya dia tuh masuk ke makam dulu. Dikasih mapnya gitu. Jadi masuk ke gapuranya si Tanah Kusir. Makaman masuk. Itu nanti tembus-tembusnya masuk ada perumahan. Tapi emang pintu belakang kali ya. Saya juga nggak tahu juga. Karena mappingnya arahin ke situ. Dan untungnya juga masih buka. Masih di situ. Itu yang pas waktu masuk ke area perumahan tuh udah mulai baunya makin menyengat tuh. Si bau gosong tuh. Saya udah bukan panik sih lah ya. Wah, Gelisah lah ya. Gelisah lah hitungannya, ini gimana ini. Takut tapi gimana ya kan. Saya ambil positif aja. Nah, karena udah masuk perumahan, saya kan make sure nih. Kan kalau kita naik transportasi driver online kan pasti driver nanyain dong. Setelah ini belok sini ya. Setelah ini belok kanan, setelah belok kiri gitu kan. Mungkin emang SOP-nya kayak gitu ya. Jadi walaupun kita mappingnya udah tahu, mungkin juga si penumpang udah tahu nih arah cepet lewat mananya ya kan. Biasanya kan udah malam juga nih kan. Udah di portal, banyak yang di portal. Saya juga nggak tahu tuh jalannya di portal apa enggak. Saya nanya, ini setelah ini belok ke kiri ya? Yang jawab ceweknya, pelan banget sampai kayak lirih. Kemungkinan juga lagi nangis. Soalnya saya inget kayak gitu, kayak menangis gitu, kayak terseduh lah hitungannya. Sebelah kiri itu pelan banget, halus kayak nahan perih gitu. Saya ngeliat cowoknya juga, ngeliat di kaca cowoknya, kok diem aja nih. Wah ya udahlah, kiri nih, udah pasti ke kiri, lurus terus. Nah
persimpangan lagi, saya nanya lagi, yang ini mau lurus apa belok kanan nih? Nah, gantian. Suara cowok yang keluar. Suara cowoknya pun di luar ekspektasi saya. Kalau masnya kayak gini kan kayak kita suaranya agak ngebas gitu, lebih tinggi, agak standar lah. Itu lebih ngebas lagi. Padahal posisi postur saya sama kayak saya, kecil. Itu lebih kayak menggema, Mas. Gitu doang. Ngebalasnya gitu dong, sorry, merinding nih kalau cerita ini. Jadi kalau setiap saya nanya, waktu itu saya nanya, belok kanan kan? Dia jawab, gitu. Langsung mikir lagi. Kayaknya udah gak beres nih sampai sini. Udah ceweknya agak sendu, ngasih alamat, tuh mulai, wah gak beres nih. Tuh dari awal udah kayaknya, saya udah mulai hilang lah kayak, wah ini udah gak beres. Gak bener-bener kayak orang biasa lah hitungan dari situ. Lanjut lagi, belok kanan, pentok itu pertigaan, emang harusnya kita belok kanan belok kiri. Ternyata setelah kita belok kiri tuh ada gang lagi, gang tuh emang agak banyak. Saya nanya lagi, ini mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan nih? Soalnya di map sebelah kiri. Tapi belok kanan juga bisa, dia bilang gitu. Sebelah kiri aja mas, lebih cepat kok, dia bilang gitu. Nanti nggak jauh, itu pun dia ngomong pelan banget. Saya pengen nunggu, oh ya belok kiri. Nah, itu nggak mikir, dia kayak masih nangis tuh, masih kayak. Tapi lama-kelamaan kayak dia tuh kayak ngeringis tuh nggak? Kayak mau ketawa suaranya. Iya. Gitu kayak gitu. Waduh, ini apa ngerjain saya? Mikir saya gitu ya. Ini orang ngerjain tapi udahlah anterin aja. Mau kayak gimana pun kondisi saya setelah ini, saya terima aja lah kayak gitu kan. Udah kita belok ke kiri, ada banyak 3 gang gitu. Nah, setelah itu saya nanya lagi, make sure bener kan ini setelah gang kedua gitu kan. Si cowok udah mulai nggak daham lagi. Iyanya tuh mulai iya kayak gitu, lebih gaung lagi kayak yang awal dari dia gitu. Dia lebih iya. Masuk aja mas. Itu udah mulai wah, ini nggak beres nih. Ya udahlah saya anterin. Ya udah oke, gang kedua ya. Kita masuk. Nah, dari situ udah mulai keanehan tuh. Dari situ mulai aneh, mungkin banyak driver yang buat mastiin rumahnya yang mana nih gitu. Nah itu udah SOP tuh, ini rumahnya yang sebelah mana, nomor berapa, kita biar berhenti di situ. Dari situ saya menanya, nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban dari mereka berdua. Nggak ada jawaban. Itu lihat di kaca spion tengah itu mulai pudar tuh, buram. Mungkin saya sampai gue cek kemana, ini kemana nih? Dan saya fokus aja deh, pelan tuh. Saya ini rumah yang mana nih? Rumah yang pagar apa? Bilang gitu, nggak ada jawaban. Wah, udah nih. Saya udah mulai kayaknya gue dikerjain nih, gitu kan. Baru pertama kali ini lagi dapat ya bukan orderan sih, soalnya mereka ngajak minta pulang kali ya, saya nggak tahu juga. Udah nggak ada hawa-hawanya mereka lagi. Saya tengok lagi bener, pastiin nggak ada. Mereka berdua hilang di belakang. Nggak ada sama sekali goyang itu mobil atau ciri-ciri orang keluar dari mobil, nggak ada. Itu posisi masih jalan. Itu posisi jalannya pelan ya. Jalan pelan lagi pelan kayak karena nyari rumah gitu. Ya tahu lah ya kan kita nyari rumah. Saya langsung pas lihat belakang berhenti tuh. Wah, udah nggak ada. Itu pas saya nengok belakang, saya mikir ya udah. Saya udah mati tuh ngomongnya. Ya udah saya anterin pulang nih. Nggak apa-apa ya, saya bilang gitu. Makasih, saya bilang gitu. Itu udah mulai lemes tuh, belum pucat, udah mau takut. Masa saya lari dari mobil kan enggak juga. Seposisi di gang itu saya ngeliat ke depan, tadinya kan perumahan tuh banyak lampu ya. Itu saya lihat ke belakang, saya udah bilang terima kasih. Saya ngeliat ke depan mobil, sebagian udah gelap. Sebelum nengok tuh masih normal tuh? Masih normal. Sebelum nengok ke belakang itu? Iya. Karena kita nyari rumah kan. Iya. Ya posisinya dia, karena mappingnya udah bener nih gitu. Karena kan sebelumnya udah ngeliat cari kita putaran balik atau gimana. Dia mastiin lewat situ ya kan. Udah tuh, dari situ udah gak beres dah. Saya mundur nih, posisinya kan tadi pertigaan karena gang kedua ya kan. Itu saya ngeliat jam, tadi kan saya ketemu 2 sosok itu sekitar jam 1 ya, setengah 1-an lah. Itu saya ngeliat di jam itu sekitar 2.45. Lama juga ya? Lama juga. Padahal kan cuma 3 kiloan 3 kilo berapa menit sih mas? Iya, iya. Ya mungkin kalau dari depan mungkin ya kesini 10 menit lah paling lama. Itu sekitar 2 jam. Saya tuh astagfirullah, dan nyebut tuh, wah udah gak beres nih. Nah keluar tuh mungkin udah perumahan udah sepi banget.
Terus juga security juga mungkin udah di posnya masing-masing ya, karena kan nggak mungkin ada ronda dia muter-muter juga jam segitu, jam sekitar jam 3 lah. Saya mundurin, balik awal lagi, saya maju pelan-pelan. Saya nyari arah keluar yang tadi. Saya lumayan agak bingung juga. Bahwasanya saya ngapalin tadi belok kanan, kita belok kiri, kedua gang. Itu yang saya nggak habis pikir tuh, ternyata di portal. Posisi saya tadi lewat itu. Dan posisinya itu di portal udah lama. Oh. Jadi ibaratnya kayak jalanan yang udah ditutup, Mas lewat situ. Iya, terus saya merinding lagi nih kalau cerita. Soalnya, sorry merinding. Jadi kayak gitu, tahu-tahu, wah, kok udah tutup? Dan saya tegesin pakai lampu dim. Wah ini udah lama ditutup nih. Saya mesti muter agak, mungkin nyari jalan lain. Karena posisinya mungkin udah paten itu. Portal udah paten itu, Mas. Maksudnya Mas Tanu ini lamanya bukan lama tadi ya? Itu mungkin lama udah bertahun-tahun Iya, udah paten. kunci lah Iya, gitu, dikunci udah paten gitu ya. mungkin buat alihan arus mungkin ya. Karena biar mungkin keamanan juga. Saya pikir, ini udah lama nih. Portalnya udah lama dipatenin. Saya mikir lagi, wah, gue mesti jalan lagi, nyari jalan lagi nih. Ya udah, saya mundur lagi, nyari jalan lagi. Setelah perjalanan itu juga saya mikir, waduh, luar biasa nih malam ini. Udah nih, saya mapping, lihat mapping, benar, udah mulai benar. Soalnya mapping udah ngasih tahu jarak keluarnya, lewat mana-mana aja. Agak keluar 2 gang dari situ, saya ketemu security, Mas. Ketemu security yang dimana mungkin dia lagi jaga. Dia megang senter, posisinya bajunya putih biru, atasan putih, bawahnya biru tuh. Mungkin kayak security biasa lah ya. Iya, iya. Kayaknya juga, saya juga notice-nya kok malam-malam masih di sini. Karena nggak jauh dari pos. Dia megang senter, lagi senter-senterin. Posisinya juga dia berdiri tegak juga, depan posnya, nggak jauh, masih megang senter. Saya nggak notice tuh dia lagi ngapain, mungkin lagi nungguin orang atau gimana, atau jaganya mungkin begitu kali ya. Nggak tahu. Nah, saya entah kenapa inisiatif itu berhenti tuh sebelum dia. Posisinya security itu sebelah kanan. Posnya sebelah kanan, agak jauh dari pos, dia sekitar 2-3-4 meteran. Karena ngeliat mappingnya, oh nggak terlalu jauh nih keluarnya nih. Saya nanya dulu lah, ya basa-basi karena kan takutnya ditanyain juga. Saya berhentiin mobil sebelumnya dia berdiri, sekitaran 2 meter, 3 meteran. Saya keluar, posisi lampu juga masih nyala, mobil masih nyala juga. Saya tinggalin, saya keluar dari mobil, saya tanya, tadi lihat saya lewat sini nggak? Kok yang jalan di sana udah di portal ya? Saya bilang gitu. Oh, masnya lewat mana? Situ Pak, di ujung, tapi di portal. Saya basa-basi dong. Nanti lewat sini bisa keluar nggak Pak? Saya bilang gitu. Oh, bisa. Nah, saat saya berbincang itu, posisi Pak Security juga sama kayak yang tadi. Ini mulutnya duluan, suaranya belakangan, Mas. Delay lagi. Delay lagi. Saya mikirnya, wah masa gini lagi gitu loh. Wah, ini kok gini lagi? Saya pikir, wah saya merinding tuh, sorry. Udah capek kali, gue capek nih. Mikirnya udah, gue capek. Lu mulai halu-halu mungkin gitu Dia ya? udah halu, saya udah halu, capek. Wah udah. Kata dia, belok situ, belok kanan, nanti keluar gang situ, nanti ketemu jalan keluar Mas, tinggal lurus aja. Dia bilang gitu. Posisi sama tuh, dia ngomong, mulutnya bolak dulu, suaranya belakangan. Ya udah. Tapi Bapak lihat saya bawa penumpang nggak dari sini? Bang yang mana ya? Ini Pak, saya tadi di gang agak sebelah sana. Saya mikirnya sambil nunjuk tuh. Oh, kenapa? Ya, tadi hilang aja. Hilang? Maksudnya hilang gimana? Kata dia. Sambil pelan tapi ngomongnya. Hilang bagaimana? Iya Pak, hilang. Sebelum saya nyampe, dia udah hilang duluan. Oh, digangguin. Pelan lagi katanya. Dia ngomongnya, oh digangguin. Kok gue tahu? Oh, soalnya masnya orang ketiga di minggu ini. Orang ketiga. Orang ketiga di minggu ini. Oke, saya bilang itu. Ternyata mungkin agak legend ya. Atau gimana, saya juga gak ngerti. Gak lama dia bilang orang ketiga. Yaudah deh Pak, makasih arahannya. Saya keluar sesuai arahannya Bapak nih, jalannya. Ya, tenang aja Mas. Masnya udah aman. Dia bilang gitu. Itu kata-kata yang agak saya bikin nanya lagi. Aman gimana nih? Aman yang mana nih? Tapi saya pikir ya udahlah. Mungkin jangan aja ya. Saya masuk pintu, saya tutup mobil. Itu kan posisi saya maju tuh ngelewatin dia dulu ya.
ngelewatin dia Si security pas itu. security itu karena posisi sebelah kanan. Saya juga sambil nyapa doang kan. Kayak biasa lah Pak misi gitu. Setelah saya lewatin dia 2 meter 3 meter, saya ngeliat di spion saya, dia nyorotin lampu senternya ke saya tuh. Set, goyang-goyangin, dia turunin ke bawah. Sorry merinding lagi nih, sorry merinding banget. Posisinya dia udah berubah, nggak posisi masih tetap berdiri, pakai baju yang sama, pakai seragam yang putih biru itu. Saya juga mikir, kok malam putih biru ya, bukan ini dinas pagi. Kenapa nggak hitam-hitam? Mungkin aja nggak ada seragam lagi atau gimana? Saya mikir di situ. Salah dia gerak-gerakin ke bawah, saya berhenti sebentar. Posisinya pas security itu udah mulai banyak darah tuh. Jadi darahnya tuh kayak ngerembes mas, sorry, ngerembes. Ngerembes di baju. Ngerembes di baju lama-lama ngerembes. Saya paling inget muka senyumannya. Senyumnya tipis, rambutnya agak tebel, kumisnya agak tipis, badannya nggak perawakannya juga nggak terlalu gemuk juga, nggak terlalu kurus juga, standar. Karena mulai ngeremes-ngeremes, saya mikir, oh kenapa nih di kaca tuh, di spion, loh kenapa? Tuh lama-lama ada benda yang mungkin saya nggak, kok bisa sampai situ, benda namanya linggis, mungkin linggis. Jadi linggis kan ada dua sisi ya, sisi yang bengkok sama sisi yang buat tajam tuh di ujungnya. Nah itu yang sisi tajamnya itu mulai tembus ke dada sini. Seiring sama rembesannya. Seiring sama rembesannya dia keluar. Set. Nah, karena saya notice itu linggis, mungkin bukan tombak. Karena ada si ujung bengkoknya itu ada pas di belakangnya dia. Di posisi pundak. Jadi itu dia kayak nembus gitu. Iya. Kayak ditusuk gitu ya? Iya, sebelah kanan. Wah, ini nggak beres lagi. Masa ketemu lagi gitu. Tapi saya sambil sedih karena segitunya dedikasinya dia. Saking juga takutnya juga sampai ya udah deh. Terima kasih Pak. Saya udah mati gitu ya. Makasih Pak. Saya udah ngasih tahu jalan saya. Sambil kaget juga tuh. Saya pelan-pelan saya ikutin jalan keluar. Kita kan tadi waktu timelinenya jam 1. Jam 1-an lah, jam 1 kurang lah. Ya kan? Saya setelah nganter mereka tuh jam 3-an, jam 3 kurang. 245 tadi. Iya, 245-an lah. Itu saya keluar ke gapura si Tanah Kusir itu, mulai ada orang ngaji subuh. Wah gila. Dari jam 1 hampir ke jam 5 ya? Iya. Cuman keluar masuk 3 kilo doang. Yes. Itu kalau cerita saya pasti merinding kayak gini, ya feels-nya di situ. Posisi saya emang, ya mungkin teman-teman juga, kenapa kok bisa 2 kali? Ya itu, hari itu saya 2 kali ketemu, 2 kali juga dikasih hal yang belum pertama kali saya ketemu lah, ya kan. Rasain di situ, mana baru buat Narik daftar, lah. iya Nah, gitu. 3 bulan ya. Iya. Dan tadi Mas Tanu juga ngasih tahu kalau buat kalian yang nggak ngeh tadi, kenapa Mas Tanu bisa ngelihat si Bapak Security itu dari spion karena jaraknya belum terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Baru 3 meter, 2 meter Iya jalan kan ya. nggak jauh, kan masih kelihatan ya. Iya, Karena di posisi spionnya itu nggak jauh, saya juga di notice sama dia tuh senternya dia arahin ke saya. Ngarahin. Silaunya kena gitu ya. Silaunya kena, mungkin dia nggak perhatian juga kali biar ngeliat apa gimana. Karena setelah senternya ditaruh ke bawah gitu, mulai dia kayak gitu berubah. Dan saya wah anjir, dah saya keluar gapura di situ udah mulai subuh, saya nyari masjid terdekat. Itu udah nggak berani pulang saya. Gak berani pulang dalam arti saya mungkin istirahat dulu nih, saya bersihin badan untuk sholat segala macamnya, ikut sholat di masjid terdekat nggak salah, nggak jauh dari situ. Saya di situ, saya ditanyain sama orang di situ tuh, baru keluar Pak, dibilang gitu. Platnya jauh nih, kata dia bilang gitu. Oh ya di sana Bekasi, dia bilang gitu. Oh, bis nganter bagaimana? Iya Pak dari dalam. Mungkin nanya gitu doang sih, tapi dia motifnya karena saya udah pucet kayaknya. Masih pucet banget. Ambil air aja di masjid ada kok buat minum gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Tuh posisi saya udah lemes banget Mas. Iya. Antara mau yaudah ikut sholat dulu deh. Saya selesai sholat subuh dulu. Selesai sholat subuh saya nungguin terang lah, biar terlalu gemeter juga gitu kan. Nah, saya arah pulang, saya juga dalam perjalanan tuh nggak percaya kayak, wah gila malam ini parah banget ini malam ini tuh. Hari itu juga saya nggak narik lagi. Maksudnya stop hari itu libur lah ya kan, karena posisi badan udah capek banget. Sebelum sampai rumah itu biasa saya tuh nyuci mobil tuh,
mobil saya cuci, tapi ke steam lagi itu karena posisinya udahlah saya nggak kuat, mungkin udah nggak kuat mau cuci sendiri, kayak saya ke tempat steam tuh. Itu kan mobil saya kecil ya, dia bilang mau sekalian semua nggak pak, kata si operator cuci steamnya di daerah Jakarta Timur loh. Oh yaudah semuanya aja gitu kan, divakum sekalian deh, dia bilang, saya bilang gitu. Saat mereka buka pintu yang belakang itu, mereka kaget mas. Ada apa tuh? Enggak, jadi wanginya itu wangi melati banget dan ada kayak bercak minyak di jok. Bercak minyak. Iya, itu yang paling epic buat saya itu. Karena sepanjang jalan dari saya Tanah Kusir ya, arah Jakarta Timur kan lumayan jauh. Itu nggak nyium sama sekali? Nggak ada itu normal-normal aja saya. Kecium ketika si yang orang Mau steam steam itu iya. ngebuka pintu. Wih, wangi banget ini pak. Mati banget dia bilang itu. Dari mana? Jangan cuci aja, saya bilang gitu. Tapi masnya sempat nyoba nyium juga nggak? Iya, saya nyium. Saya datangin, saya lihat minyaknya, saya pegang, kok minyak? Mungkin minyak kayak minyak wangi ketumpahan lah gitu. Iya. Kayak bekas-bekas itu. Saya cium lagi, bener nyengat banget. Karena sepanjang jalan tuh nggak nyium sama sekali. Nggak ada. Tuh wangi mobil juga kayaknya nggak terlalu wangi juga. Setelah itu wanginya, wah. Itu sampai, karena saya nyucinya siang, sampai besok paginya masih bau. Masih sisa dari wangi Sisa itu. wanginya itu. Tanda kali ya. Kayak tanda buat ngasih tau kalau Mas Tanu, lu bener ngalamin itu, bukan halu lu ngalamin itu. Wanginya tuh mati banget. Gue mau nanya lagi nih Mas, ini kan perempuannya pas lagi dalam mobil itu kan sempet kecium bau kentang tuh. Iya. Nah berkaitan gak sama bau yang tadi, sempet juga gak kecium bau melati gitu pas bau kentang itu, setelahnya gitu? Nggak ada mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, karena pure itu kentang sama ya bau gosong. Bau aja. gosong yang itu aja. Nggak ada sama sekali wangi-wangian. Iya. Nggak ada. Karena kalau gue pikir-pikir kemungkinan besar bau melati itu asal dari dua makhluk itu. Karena kan kalau yang security itu kan nggak masuk ke dalam mobil. Nggak, dia cuma ngasih tahu aja di depan juga nggak mendekat ke mobil juga. Posisinya kan agak jauh, biar agak sopan lah ya kan. Di situ sih. Nah kalau buat Mas kan abis setelah kejadian itu kan keluar sempat ke musola dulu ya untuk sholat dan sempat ada yang nanya juga. Mas Tanu sempat nanya nggak ke atau cerita gitu tentang pengalaman Mas Tanu yang tadi di kejadiannya itu? Sebenarnya sih pure itu saya nemuin orang marbutnya itu juga nggak. Mungkin udah tahu juga kali ya. Mungkin juga udah tahu. Mungkin juga dia karena kasih perhatian karena posisi saya udah pucat banget lemas gitu kan. Tapi saya nggak nanya ke situ. Takut karena kan mungkin udah legend mungkin udah urban legend atau apa gitu. Tapi saya sempat tanya, Pak emang dulu pernah ada kejadian di sini Pak? Oh kenapa Mas? Iya saya nemuin security Pak kayak gitu. Oh security di depan situ ya kata bukan orang yang nanya saya, orang yang sebelah saya. Kayak ngedenger gitu omongannya Mas itu. Terus dia ngomong gimana tuh? Oh itu mah legend Mas ini. Legendnya sini Mas nih bilang gitu. Berarti sosok yang security itu udah banyak yang tahu warga-warga situ. Kemungkinan banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu karena posisinya juga dia bilang ya legend gitu. Dapat nggak Mas kisahnya kenapa bisa ada sosok itu di situ? Saya nggak ngorek sampai situ sih. Karena mungkin pribadi ya. Karena mungkin juga tempatnya juga saya juga nggak mau ngasih tahu posisi tempatnya di mana. Ya memang sekitaran situ aja. Dan untuk kejadian ke situnya mungkin saya mau stop di situ. Bahwasanya mungkin udah hal pribadi dan hal mungkin mereka ada cerita kelam di balik itu, saya pun nggak mau ikut campur lah. Biarlah saya yang merasakan di situ aja. Nah ini kan after kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya Mas ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Mas sempet denger tuh dari omongan security yang tadi tuh, kalau Mas ini orang yang ketiga yang digangguin sama sosok itu. Mas sempat cari-cari nggak atau ketemu kasus lain yang serupa dengan Mas ini? Nggak tahu banyak, tapi teman-teman driver mungkin ada yang sepintas cerita, teman ke teman cerita kayak gitu-gitu, kayak dia mau nyampe udah hilang, atau pas dia berhentiin terus pas berangkat udah nggak ada, kayak gitu-gitu, mungkin ada. Tapi ya itu saya nggak, biarin aja lah. Iya. Nah kalau dari teman taksi online ada nggak yang pernah ketemu sama dua sosok itu yang kira-kira mirip nih kayak Mas ini gitu, cerita dia atau dapat seliweran kabar gitu? Di situ saya nggak sama sekali ketemu orang kayak gitu. Mungkin saya aja kali ya, atau mungkin juga
karena kita driver juga banyak Iya, iya. dan linknya juga banyak banget orang anak Jabotabek itu kan lebih banyak. Iya, mungkin belum ketemu aja sama Iya. orang itu. Jadi buat kalian misalnya yang nonton video ini pernah ngalamin hal serupa kayak yang dialami sama Mas Tanu, boleh komen di kolom komentar. Karena wah ini kejadiannya epic banget nih. Iya, yang kaget tuh orang ketiga Mas minggu ini. Wow, Masalahnya yang nyebut itu juga sosok juga nih, Iya. bukan manusia biasa. betul. Wah, gila. Tapi selain pakaiannya yang aneh, yang naik ke dalam mobil ya, raut wajah yang aneh, ada keanehan lain gak sih? Kayak orang yang pucutnya udah parah banget atau gimana gitu? Oh, ceweknya itu kalau kita kelamaan berenang keriput ya. Iya, iya, iya. Nah itu tangannya agak keriput tuh Mas. Rambutnya basah. Itu aja. Yang lain-lain kayak buat berantakan Iya, iya, atau iya. Iya. pucol gitu. Dia nggak kayak habis mandi terus ya tangannya kayak kayak habis kerendam lama gimana sih? Iya, 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 iya. Mas Tanu bisa tahu yang tangan keriput itu mungkin pas lagi ngasih alamat Pas itu ngasih, ya? pas ngasih alamat, saya juga kaget. Karena gini, parasnya itu masih anak muda. Kok tangannya kayak tua gitu. Iya, iya, iya. Kayak gimana sih kayak keriputnya gitu. Keriput-keriput orang habis berenang, Oh, orang iya. tahu lah biasa Iya. kayak ngeriput-riput gitu Iya, lah. kayak ada mungkin ya pucet-pucetnya juga emang saya juga ngeliatin itu. Iya, iya. Uratnya juga hampir kelihatan. Ngeri juga sih. Kalau cowok nggak terlalu deket ya, soalnya dia diem aja ya. Karena di dia belakang diem aja, posisinya di belakang si cewek, ya stay cool aja. Hmm. Di tangannya gini, nggak banyak omong, dia cuma ngeliatin saya, terus ngeliatin sekitar, gitu. Iya, iya. Badannya pun nggak begitu banyak gestur bergerak, nggak ada. Dalam mobil, ya di dalam mobil juga dia gitu aja. Kayak, tapi gini Mas, duduknya tuh nggak kayak orang biasa. Dia agak selonjor gini, posisinya tuh dia agak nyender. Nyindir ke pintu gini ya? Iya, tapi lurus. Iya, 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 iya. Kayak lurus aja, nggak kayak kita kan agak belok sedikit atau mungkin gimana ya. Posisinya lurus aja kayak batang gitu, batang kayak kesender gitu aja dah. Iya, iya. Wah, ngeri juga kayak gitu. Itu. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan banyak penonton yang pengen ditanyain ke Mas Tanu nih. Nah, 2 penumpang itu bayar nggak, Mas? Enggak sih, Enggak. enggak Atau- nggak ada dia ngasih benda atau apa, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Karena pas hilang, keluar tiba-tiba ngilang aja gitu. hilang aja udah. Atau ada efek lain ke Mas Tanu setelah kejadian itu, misalnya kayak orderan jadi rame atau Ya. gimana gitu, Mas? Setelah itu kan paginya itu kan tadi cerita paginya kan saya pulang libur lah gitu kan. Mulai start lagi besoknya karena mobilnya masih wangi tuh. Saya nungguin wanginya hilang nih. Biar orang pada naik kan takutnya ada skeptis gimana. Itu atau terlalu notice-nya kayak pekat gimana. juga ya? Itu kan udah terlalu pekat. Takutnya pakai jampe-jampe nih mobil. Makanya dihindari di situ deh. Itu dari pagi nggak stop. Masuk terus. Masuk terus tuh. Masuk terus. Wah, gila. Saya stop itu karena mau istirahat sholat sama makan udah. Saya stop, saya istirahat makan, sholat, jalan lagi. Ada lagi jalan terus sampai malam. Dan posisinya memang agak jauh-jauh. Karena kan lebih driver itu kan lebih enak yang agak jauh ya. Iya, iya, iya. Karena bensinnya pas juga. Lebih berasa tarif- duitnya juga lah ya. Iya, di situ. Nah, disitulah. Ya, berarti dapat rezeki lebih lah. Mungkin gantinya di situ kali ya. Alhamdulillah begini. Ya, karena ini kejadiannya mirip kayak cerita yang pernah diangkat di Lentera Malam juga, Mas. Jadi beliau ini seorang pria pengantin dan sama kayak Mas Tanu. Abis dirias tiba-tiba pergi aja hilang. Tapi setelah kejadian itu nggak berapa lama, yang tadinya cuma perias aja, dia dapat orderan jadi vendor satu acara wedding, dia yang megang semuanya. Jadi tapi kalau dia di sosoknya tuh ada pesan-pesan terakhir tuh, Mbak, saya nggak bisa bayar sekarang, saya bayar nanti ya. Tapi nggak balik-balik lagi tuh. Dan baliknya dengan orderan yang gede itu mungkin ya kata si dianya. Ini mirip-mirip gue jadi ngecerita itu jadinya. Soalnya kemarin itu gini, saya nggak matokin harga. Iya, iya, iya. Awalnya emang udah biarin aja lah, udah malam ini, Iya, iya, iya. udah sekitar pulang, ibaratnya buat saya sedekah aja lah. Dia mau bayar enggak, nggak apa-apa, mau bayar juga syukur lah, nggak masalah. Gitu. Karena itu juga masih di momen-momennya Mas Tanu ini masih polos-polosnya dan masih Iya. semangat-semangatnya narik ya. Semangatnya narik. 2017 tuh masih oke tuh buat narik tuh. Ya. Sekarang agak berat kayaknya ya. Nah, Kondisinya lah. Mas Tanu, gue pengen nanya juga nih kan ternyata sosok yang security pakai linggis itu kan cukup urban legend ya. Nah, selama narik dari 2017 sampai 2022 ini Mas pernah denger lagi nggak tentang sosok itu? Itu kayak korban kecelakaan atau korban pembunuhan gitu pernah dengar? Mas? Gini deh, pas lagi pandemi itu saya ada orderan ke sana.
Aduh, udah kesana lagi. Ada orderan ke sana, saya mikir lagi, apa gue dipanggil lagi nih ke situ. Dan posisinya juga saya hampir hafal nih, hampir hafal, tapi agak sedikit lupa karena udah 3 tahun 4 tahun yang lalu kan. Iya, iya. Belok-belokannya, portal permanennya, jadi emang lewat jalurnya juga sama, tapi kondisi siang, siang menjelang sore lah. Saya sempat nanya juga, gitu. Nanya yang sama sih kayak yang waktu di musola. Ini sebelumnya ada kejadian apa sih di sini? Nah, tapi mungkin mereka masih ngekip aja gitu. Biasanya pas dia ngasih tahu, kejadian apa mas? Santai-santai aja, enggak kayak ada yang rampok gitu. Pegang, oh dulu mah ada kayaknya ada tapi rumahnya gede banget gitu. Kata peneman saya bilang kayaknya sampai yang jagain itu juga kena juga gitu. Penjaga rumahnya. Atau mungkin dia mau ngasih cerita yang mau spesifik, tapi saya udah biar aja lah. Iya, iya. Mungkin udah pribadinya mereka, urban legendnya mereka, ceritanya mereka. Saya mau menghargai itu privasi di situ. Iya. Sampai situ sih dia bisa sampai penjaganya yang kena juga mas, dia bilang gitu. Yang jagain rumah semua. Iya, iya. Atau nih gue agak penasaran sebenarnya, cuman Mas Tanu mungkin dapat informasi juga kurang banyak. Siapa tahu ada penonton yang tinggal di daerah Tanah Kusir bisa cerita di kolom komentar ya, karena gue penasaran tuh ya. Nah, tadi gue juga sempat ngobrol sama Mas Tanu ini. Kalau kejadian mistis yang tadi dialamin, itu adalah kejadian yang terjadi sama mobil pertamanya Mas Tanu. Betul. Dan sampai sekarang udah ganti berapa mobil Mas? Ganti 3 kali. 3 kan? 3 kali unit jadi berbeda. Iya, iya. Dan 3-tiganya ngalamin hal-hal mistis semua. 3-tiganya ngalamin hal mistis semua. Jadi buat kalian yang pengen Mas Tanu ini cerita lagi di Lentera Malam, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar biar kita undang lagi Mas Tanu untuk cerita lagi di Lentera Malam. Dan sebelum closing, pertanyaan terakhir nih Mas, untuk Mas Tanu. Kan tadi sempet datang lagi ke Tanah Kusir ya buat nganterin orang lagi. Dalam waktu deket-deket kemarin sempet kesana lagi nggak sih Mas? Dan kondisinya kayak gimana sekarang Mas? Ya berubah sih. Berubah? Mungkin agak lebih rapi lagi kayaknya. Soalnya mungkin karena ada renovasi rumah mungkin atau jalannya udah mulai lumayan. Untuk portal yang waktu itu? Masih kayaknya. Masih sama seperti itu? Masih kayaknya. Portal yang Mas Tanu lewatin dan ketika balik ternyata itu nggak bisa dilewatin jalanannya. Karena portal itu bukan satu doang, karena ada beberapa. Iya. Di permanen. Wah, gila. Ini permanen maksudnya yang udah ditanam bertahun-tahun, bukan yang nggak dibuka lagi. Dibuka gitu. lagi, iya emang udah diblokade jalur situ gitu. Wah gila, ini perumahannya tepat di samping Tanah Kusir, deket banget atau gimana? Sekitaran situ lah ya. Buat warga-warga Bintaro sekitar pasti tahu nih daerah-daerahnya nih. Seperti yang gue infoin tadi, kalau kalian pengen Mas Tanu ini cerita lagi tentang pengalaman mistisnya selama jadi driver online, kalian bisa komen di kolom komentar. Mas Tanu, sekali lagi makasih banget udah share cerita di Lentera Malam, udah mampir, udah mengganggu waktunya Mas Tanu bekerja nih. Santai aja. Sekali lagi Mas, makasih Mas ya. Terima kasih. Oke, gue Adit dari Lentera Malam dan Mas Tanu izin pamit.